Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasanya di subuh Rabu ini kami menyampaikan tanya jawab agama. Sebelum kami menyampaikan tanya jawab agama tersebut, kami akan menyampaikan amanah dari salah satu jamaah kita, Bapak Dalwadi, ya. Insyaallah besok melaksanakan acara pernikahan salah satu dari putri beliau. Secara lisan memberikan amanah kepada kami menyampaikan undangan kepada jamaah sekalian untuk bisa berhadir di tempat acara pernikahan atau resepsi dari pernikahan anak beliau, anak Pak Dalwadi, di Senaken, Gang Merpati, depan Pondok Pesantren Al-Ihsan. Mengharapkan kehadiran jamaah sekalian untuk bersama-sama kita berbahagia dengan kebahagiaan saudara yang dapatkan oleh saudara kita. Ini bentuk bagian dari ciri orang yang beriman. Ketika saudaranya mendapatkan kebahagiaan, maka ia pun ikut berbahagia dengan kebahagiaan saudaranya tersebut. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini Allah masih memberikan berbagai nikmat kepada kita. Di antaranya kesempatan untuk melaksanakan ibadah, kemudahan, badan yang sehat, rezeki yang masih ada pada diri kita, dan berbagai nikmat yang lainnya. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita istiqomah dan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, izinkan pada kesempatan ini kami menyampaikan tanya jawab agama berkaitan dengan hukum keluarga pula, yaitu apakah suami istri dapat berkumpul kembali di akhirat nanti. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan sebelumnya di kajian Ahad, bahwa ketika kita berkumpul di dunia ini, tentu kita berharap berkumpulnya kita, bersamanya kita, bahagianya kita bukan hanya kita dapatkan di dunia, tetapi juga kita berharap bisa berkumpul kembali, bisa bersama kembali, bisa berbahagia kembali di akhirat nanti, yakni di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini cita-cita kita, memiliki keluarga yang sakinah di dunia, sakinah di akhirat. Ada sebuah pertanyaan, sepasang suami istri, salah satunya suami atau istri telah meninggal dunia terlebih dahulu, apakah di akhirat nanti dapat bertemu kembali? Bagaimana kalau yang ditinggal, baik itu suami atau istrinya, menikah kembali? Pertanyaan dari Bapak Wakijo,
dari Lampung Tengah. Jawaban dari tim majelis tarjih ya. Dari beberapa ayat Al-Quran dan hadis dapat dipahami bahwa jika salah seorang suami atau istri meninggal dunia, maka secara otomatis terjadilah ya, perpisahan atau perceraian ya, cerai mati, sehingga istri yang ditinggalkan boleh kawin lagi dengan laki-laki yang lain bila telah habis masa iddahnya. Demikian pula suami ketika istrinya meninggal dapat melakukan pernikahan lagi dengan wanita yang lain, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah surat yang kedua ayat 234. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri, hendaklah para istri itu atau istri tersebut menangguhkan dirinya beriddah 4 bulan 10 hari. Ini masa iddah ya, istri yang ditinggal ya, mati atau meninggal suaminya ya, yakni masa tunggu atau iddahnya adalah 3 bulan ya. 4 bulan 10 hari ya. 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu yaitu para wali untuk membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut, yaitu melakukan pernikahan kembali dengan ya, pasangan yang mereka ya, inginkan. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Dalam ayat tersebut kemudian dijelaskan juga di dalam doa salat jenazah yang biasanya dibaca ya, yang diantara isinya agar meninggal ya, atau orang yang meninggal memperoleh ganti keluarga yang lebih baik dari keluarga yang ditinggalkannya dan seterusnya, termasuk dalam pengertian keluarga ialah suami yang lebih baik dari suami yang ditinggalkannya ya, atau sebaliknya, sebagaimana hadis ya, yang diriwayatkan oleh Muslim ya, yang artinya kami bacakan. Diriwayatkan dari Auf bin Malik, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyolatkan jenazah dan aku menghafal di antara doa yang diucapkan ya, wahai Tuhan, ampunilah dia, berilah rahmat dia, maafkanlah kesalahannya, muliakanlah kedatangannya, lapangkanlah tempatnya, mandikanlah ia dengan air, dengan salju dan dengan air yang dingin, bersihkanlah kesalahannya seperti dibersihkannya pakaian putih dari kotoran, dan gantilah tempat tinggalnya dengan yang lebih baik dari tempat tinggalnya di dunia, dan keluarga yang lebih baik dari keluarga yang ditinggalkannya di dunia, dan pasangan yang lebih baik dari pasangan yang ditinggalkannya di dunia. Masukkanlah dia ke dalam surga dan peliharalah dia dari fitnah kubur dan azab neraka. Hadis riwayat Muslim. Dari ayat dan hadis di atas dapat dipahami ya, bahwa apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia, terjadilah yang namanya perceraian atau perpisahan antara suami istri tersebut, dan yang meninggal didoakan agar memperoleh pasangan yang lebih baik dari pasangannya yang ditinggalkannya tersebut, sehingga ia hidup di dalam surga dengan penuh kenikmatan. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala pernah juga ataupun menyampaikan firman-Nya sebagaimana pernah kami sampaikan dalam surat yang ke-51 At-Tur ayat yang ke-21 ya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin ya. Dan orang-orang yang beriman
dan anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan tersebut. Kami kumpulkan mereka, kami pertemukan mereka, kami hubungkan dengan anak cucu mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya selama di kehidupan dunia ini. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa jika seorang mukmin yang soleh kemudian beriman dengan keimanan dan kesolehannya itu, lalu anak cucunya, keluarganya mengikuti imannya sebagaimana dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengumpulkan mereka pada suatu tempat di surga, dan Allah akan mencukupkan pahala dan kenikmatan pada anak cucu mereka sebagaimana pahala dan kenikmatan yang diberikan kepada orang tua mereka, dan Allah tidak akan mengurangi sedikit pun dari pahala masing-masing mereka. Ayat ini memberikan kemungkinan bahwa suatu keluarga yang terdiri dari suami, istri, anak, bahkan sampai dengan cucu, buyut dan lain sebagainya, dapat berkumpul kembali, dapat berkumpul dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, asal dengan syarat semuanya beriman kepada Allah dengan iman yang sama dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat-ayat dan hadis di atas dapat dipahami bahwa jodoh dan pasangan bagi ahli surga itu dapat saja istrinya atau suaminya semasa hidup di dunia. Dapat pula pasangan yang lain yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Yang penting mereka hidup dalam penuh kenikmatan, yaitu nikmat surganya Allah Subhanahu wa taala. Terhadap pertanyaan saudara tentang kehidupan sepasang suami istri di akhirat nanti, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan isyarat pada ayat yang ke-21 surat At-Tur di atas bahwa mereka dapat berkumpul kembali di surga nanti apabila mereka benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Terhadap keluarga yang seperti ini, tentu Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doanya. Namun yang penting bagi mereka ialah bahwa Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka dalam tempat yang penuh dengan kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ashabal jannatil yauma fi sugulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araik." Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan pasangan-pasangan mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Quran surat Yasin surat yang ke-36 ayat 55 sampai dengan 56. Dari penjelasan ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa suami istri bersama dengan anaknya, cucunya dan seterusnya dapat saja berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala nanti dengan syarat imannya sama kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Artinya bisa saja nanti pasangan bagi seorang suami adalah istrinya ketika di dunia dulu, dan bisa juga nanti pasangan bagi seorang istri adalah suaminya ketika di dunia dulu. Tergantung dari amalannya dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka PR bagi kita dan kewajiban kita adalah bagaimana kita menciptakan kebersamaan kita di dunia ini berlanjut bersama pula di akhirat nanti. Kalau di dunia ini sekian puluh tahun kita sudah mampu bersama, maka jangan kita biarkan nanti di akhirat kita berpisah. Kita berusaha untuk bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sama, di kenikmatan yang sama, dan itu adalah kewajiban bagi kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara, menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa yang namanya siksa api neraka. Semoga kita mampu mendapatkannya, kehidupan yang baik di dunia dan akhirat, keluarga yang sakinah di dunia dan akhirat, kebersamaan di dunia dan akhirat, kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan ikhtiar yang senantiasa kita lakukan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga yang kami sampaikan ini menjadi kebaikan bagi kami pribadi dan hadirin sekalian. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.